Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Dinarti Mulyatila dari kelas A3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya berkaitan dengan analisis sistem pendidikan di negara Thailand. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Roni Mugara MPD. Baik, di sini yang pertama saya akan menyampaikan terkait profil negara Thailand. Nah, di mana nama lengkap dari Thailand ini yaitu Kerajaan Thailand atau Kingdom of Thailand. Nah, di mana bentuk pemerintahannya itu monarki konstitusional. Lalu ibu kotanya berada di Bangkok dan mata uangnya itu baht, kemudian bahasa resminya itu bahasa Thai. Nah, selanjutnya di sini ada sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan di negara Thailand tidak jauh berbeda seperti sistem pendidikan di Indonesia, di mana dalam sistem pendidikan di Thailand yang pertama itu ada jenjang PAUD atau pendidikan anak usia dini. Nah, lalu ada pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Lalu ada pendidikan vokasi dan juga teknik, dan yang terakhir ada pendidikan tinggi. Nah, di mana lebih dari 75% anak-anak usia 3-5 tahun mendapatkan pendidikan usia dini. Nah, pendidikan dasar di Thailand juga dimaksudkan sebagai 12 tahun belajar yang dimana dibagi menjadi 6 tahun sekolah dasar atau disebutnya itu sebagai Pratom 1-6, kemudian diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah pertama disebut dengan Matayom 1-3 dan 3 tahun sekolah menengah atas yaitu Matayom 4-6. Nah, jadi secara umum sekolah Pratom itu terpisah dari sekolah Matayom. Namun di beberapa tempat di Thailand juga sering dijumpai sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan mulai dari Pratom 1 sampai dengan Matayom 6. Nah, kemudian untuk pendidikan vokasi dan juga teknik, di mana pendidikan tersebut secara formal dilaksanakan dengan 3 tingkatan, yaitu ada tingkat menengah atas atau setara dengan SMK ya di Indonesia itu dengan masa studi 3 tahun, kemudian ada tingkat diploma dengan masa studi 2 tahun, dan tingkat sarjana dengan masa studi 2 tahun setelah menyelesaikan tingkat diploma. Nah, kemudian untuk pendidikan tinggi di Thailand dijalankan di universitas, institut teknik, sekolah tinggi, atau college profesi dan teknik, lalu ada universitas pendidikan khusus ya. Nah, selanjutnya di sini ada anggaran pendidikan di negara Thailand. Nah, pada tahun 2012, anggaran belanja pemerintah Thailand itu sebesar 2,4 triliun baht atau setara dengan 800 triliun rupiah. Nah, alokasi anggaran kepada pendidikan itu jatuh sebesar 19,18% dari seluruh total anggaran belanja pemerintah Thailand. Nah, jadi tidak jauh berbeda ya dengan di Indonesia. Di Indonesia sendiri kan 20%, nah kalau di Thailand itu 19,18%. Nah, di mana dalam pelaksanaan pendanaannya itu pembiayaan seluruh sekolah dasar dan menengah negeri dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan demikian, siswa itu dapat menikmati sekolah gratis selama 12 tahun. Nah, kemudian adapun rata-rata gaji guru di Thailand itu mencapai 9,5 juta per bulannya. Itu lumayan besar sekali ya untuk gaji guru di Thailand. Nah, selanjutnya di sini itu ada prinsip kebijakan sistem pendidikan di Thailand. Nah, di mana yang pertama itu perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas. Yang sudah tadi saya jelaskan ya bahwa
pendidikan di negara Thailand itu dari sekolah dasar hingga menengah atas itu gratis dibiayai oleh pemerintah, khusus yang sekolah negeri. Kemudian yang kedua itu ada reformasi kurikulum pendidikan dasar. Nah, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kurikulum di Thailand itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya itu seperti apa. Kemudian ada pendirian kantor standar pendidikan nasional dan penilaian kualitas, di mana kantor tersebut bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas internalnya. Lalu ada pemerataan akses pendidikan bagi semua warga negara. Lalu peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kurikulum. Ada peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme. Dan yang terakhir yaitu menekankan pada pendidikan inklusif. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen sumber daya manusianya. Nah, di mana yang pertama itu ada pengembangan pendidikan guru. Nah, di mana di negara Thailand itu sejak tahun 2005 sejumlah fakultas pendidikan menjalankan program sarjananya itu 5 tahun khusus fakultas pendidikan. Di mana program 5 tahun itu terdiri dari 3,5 tahun kuliah dan 1,5 tahunnya itu praktek mengajar. Nah, di mana mahasiswa tersebut pada tahun pertama mendapatkan beasiswa gitu sebesar 2,039 US dollar per orangnya. Lalu di sini juga ada kualifikasi dan perekrutan guru. Nah, di mana kualifikasi guru yang diterima di sekolah Thailand itu minimum harus memiliki pendidikan sarjana 4 tahun dan maksimum pendidikan doktor. Lalu pelaksanaan ujian penerimaan guru itu dikendalikan secara desentralisasi. Nah, di negara Thailand juga guru-guru itu mendapatkan pelatihan, di mana guru-guru itu dilatih atau didorong untuk mendapatkan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, contohnya itu pengembangan program pendidikan 5 tahun prasekolah dan pelatihan bagi guru tetap bahasa Inggris. Lalu di sini ada kurikulum pendidikan di Thailand. Nah, sejak 2002, Kementerian Pendidikan menerapkan kurikulum pendidikan dasar 2001. Nah, setelah kurun waktu 6 tahun, kemudian pemerintah Thailand itu merevisi kurikulum tersebut menjadi kurikulum inti pendidikan dasar 2008 yang dirancang dengan memberikan penekanan dan juga kesesuaian. Di mana visi kurikulum tersebut atau visi dari kurikulum inti pendidikan dasar 2008 itu untuk meningkatkan kapasitas seluruh siswa yang merupakan kekuatan utama negara sehingga mendapatkan pengembangan yang seimbang di seluruh aspek kekuatan fisik, ilmu pengetahuan, dan moralitas. Nah, di mana karakteristik yang diharapkan dari kurikulum tersebut yaitu ada cinta kepada bangsa, agama, dan juga raja, lalu kejujuran dan integritas, kedisiplinan diri, antusiasme untuk belajar, kepatuhan terhadap prinsip filsafat, kemandirian ekonomi, dedikasi dan komitmen untuk bekerja, dan yang terakhir itu menghargai nilai-nilai yang berlaku di Thailand. Selanjutnya di sini ada standar pembelajaran dari kurikulum tersebut. Nah, di mana standar pembelajarannya itu meliputi bahasa Thailand, kemudian matematika, sains, ilmu sosial, agama dan budaya, lalu ada pendidikan jasmani dan kesehatan, seni, okupasi dan teknologi, serta bahasa asing. Nah, kemudian untuk alokasinya itu untuk jenjang sekolah dasar, waktu belajarnya itu dialokasikan secara tahunan, di mana dalam pembelajarannya itu tidak lebih dari 5 jam per harinya belajarnya itu. Nah, lalu untuk jenjang menengah pertama dan juga atas, waktu belajarnya itu dialokasikan atas dasar semester, di mana sistem pembelajarannya itu tidak melebihi 6 jam per harinya.
Lalu untuk evaluasi akhirnya itu di Thailand itu menerapkan 2 ujian nasional bagi jenjang dasar dan menengah. Nah, hasil ujian nasionalnya itu sendiri pun tidak menyatakan seseorang lulus atau tidak lulus. Nah, sehingga kelulusan siswanya itu dinyatakan melalui ujian sekolah atau melalui penilaian internal. Nah, yang terakhir di sini itu ada kelebihan dan juga kekurangan dari sistem pendidikan di negara Thailand. Nah, di sini ada kelebihannya. Yang pertama itu pelestarian nilai budaya, di mana pelajar di Thailand itu lebih mampu menerima modernitas sambil tetap merasakan identitas dan kebanggaannya. Kemudian yang kedua, adanya pendekatan holistik di mana dapat menghasilkan individu yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga kaya dengan spektrum kehidupan. Nah, yang ketiga itu memiliki etos kerja yang kuat di mana standar akademiknya itu ketat dan juga lingkungannya kompetitif, sehingga memotivasi siswa mencapai keunggulan dan tekun melanjutkan studi. Dan yang terakhir itu kelebihannya di mana kemahiran bahasa. Nah, jadi siswa di Thailand itu biasanya mahir 2 bahasa, di mana ada pendidikan bahasa Inggris yang diintegrasikan dalam kurikulum sejak usia dini. Nah, adapun kekurangan dari sistem pendidikan di negara Thailand, yang pertama itu ada kesenjangan kualitas. Maksudnya itu kurangnya pemerataan infrastruktur dan kekurangan guru yang terampil di daerah pedesaan yang terpencil. Yang kedua, budaya yang berpusat pada ujian. Jadi budaya ujian itu menuai kritik yang membuat siswa itu mengalami kesehatan mental. Jadi ada yang pro, ada yang kontra berkaitan dengan ujian sekolah. Nah, lalu yang ketiga, kesempatan kejuruan yang terbatas. Nah, meskipun sistem pendidikan Thailand itu menawarkan jalur kejuruan, namun masih ada persepsi umum bahwa pendidikan akademis lebih unggul daripada pelatihan kejuruan. Lalu kekurangan yang terakhir itu adalah kurangnya keterlibatan siswa, di mana pendekatan pengajaran tradisional menyebabkan pembelajarannya itu pasif. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Maka dapat saya simpulkan dari sistem pendidikan di Thailand itu, di mana sistem pendidikan yang diterapkan di Thailand pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, sistem perekrutan guru dilakukan secara tersentralisasi, secara terbuka, di mana calon guru itu dapat mengetahui syarat-syarat akademik dan non-akademik yang diminta. Lalu APBN Thailand itu memberikan alokasi mendekati 20% pada Kementerian Pendidikan. Nah, dengan dana tersebut yang sangat besar tentunya memungkinkan sekolah dan siswa itu mendapatkan berbagai keuntungan. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.